Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wa billah walhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik wa sallim ajma'in. Saudaraku yang budiman, saudaraku yang beriman, yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Manusia adalah salah satu makhluk yang paling mulia, insan yang paling berharga, insan yang paling suci. Jikalau kita bisa menjaga kesuciannya dalam kefitrahannya, akhirnya ke muka bumi ini, karena kita mengimani dalam jiwa kita bahwa kita dalam tubuh kita adalah yakin, kita mengetahui antara khaliq dan makhluk, qadim dan muhaddas, di antara dan batal yang bertumbuh dalam jiwa kita, dalam hati kita, dalam benak pemikiran kita. Itulah tanpa pengetahuan kita, insya Allah kita akan menjadi orang yang bersyukur, tidak bertakabur, bertawadhu, hadap asor, melainkan kita siapa, di mana, dan bisa apa. Kita adalah insan yang paling bodoh, kita adalah insan yang paling tidak punya apa-apa, bahkan kita siapa. Jikalau kita tahu diri kita ini siapa, sebelum kita mengenal Allah lebih jauh, sebelum kita mengenal baginda Rasulullah lebih jauh, kita kenalilah dulu diri kita sendiri dan nama kita sendiri. Siapakah diri ini? Siapakah kita ini dan di manakah kita ini sebagai tugasnya? Melainkan kita hanya makhluk yang diciptakan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang senantiasa ditugaskan untuk membersihkan diri, ditugaskan untuk hanya tunduk patuh kepadanya, yakni ibadah taat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku yang beriman, saudaraku yang beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, orang-orang semuanya makhluk hidup yang bernapas yakin akan mendapatkan salah satu awal dan akhir. Awalnya lahir ke muka bumi ini, akhirnya cerita kehidupan ini yaitu adalah kematian. Itu yakin dan pasti akan tiba kepada seluruh makhluk-makhluk yang bernyawa, baik manusia maupun hewan-hewan. Dari mulai segedenya manusia atau hewan gajah, sekecilnya semut, yang namanya makhluk hidup akan merasakan salah satu awal dan akhirnya kematian yang dinamakan mati. Semuanya akan musnah di muka bumi ini. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semuanya yang bernapas akan berhenti napasnya karena kehendak Allah. Semuanya dari Allah. Allah lah semua pemilik antara ruh itu. Dan makan nyawa dalam jiwa ini, dalam jasad ini, malik satu, baik satu maupun manusia. Allah yang ngasih, Allah yang akan menyambutnya atau dikembalikanlah kepadanya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saudaraku yang budiman, saudaraku yang beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, yang namanya manusia atau insan atau makhluk, terutama kita, akan merasakan suatu kematian.
Tapi kematian itu adalah orang-orang yang meninggal itu ada yang nikmat enak kehidupannya di sana, ada yang bersifat menakutkan, itu bersifat abadan, lama kenikmatannya, susah, semakin susah, nikmat semakin sisa. Yang namanya kehidupannya kekal abadi, yang namanya kehidupannya yang akan abadi selamanya, surga akan nikmat selamanya, neraka akan siksa selamanya, tidak ada berhentinya. Kita di dunia ini hidup sementara, ada batasannya, sakit, ada kesembuhnya, hujan, ada redanya. Itulah kehidupan di dunia, karena bersifat sementara. Kalau kita cermin buatan enak di dunia dan enak di akhirat, nanti gambarannya kita mengalami kehidupan dunia. Jikalau kita berpikir, bertafakur, di dunia kita merasakan salah satu kenikmatan di jalan Allah, sepasti nanti jikalau kita pulang ke rahmatullah akan mendapatkan salah satu nikmat, yaitu surga. Saudaraku yang beriman, saudaraku yang beriman, akhir-akhir ini ya, pribadi saya ya sering sekali dan pernah mimpi didatangi atau dijumpai orang-orang saudara-saudaraku yang sudah meninggal, orang-orang tercinta yang sudah meninggal. Bahkan orang-orang itu kayaknya mau mengingatkan dan mau ngasih cerita atau pesan-pesan yang paling utama buat kita atau buat pribadi saya khususnya dan keluarga saya. Di skala itu pribadi, setelah sholat isya malam ya, sesudah wiridan atau zikir biasa, tidak tampak sengaja, emang di skala ini kehidupan yang namanya kehidupan banyak keluh kesahnya, baik ujian lahir batin, ujian materi, ujian keimanan, ujian kehidupan yang menimpa kepada diri saya dan keluarga saya. Mungkin keluh kesah itulah pribadi banyak mengeluarkan air mata, sehingga yang namanya orang-orang yang meninggal, baik orang-orang yang soleh, baik yang tidak soleh, melihatlah kepada diri kita sendiri. Bahkan orang-orang yang jauh pun juga bisa melihat kepada diri kita sendiri di skala kita senang baik pun susah. Mungkin di skala itu yang namanya pribadi banyak permasalahan yang belum selesai hingga menguras air mata di seketika doa itu, sehingga pulas ketiduran. Di saat tidur itulah tiba-tiba ya lagi duduk, tiba-tiba orang-orang yang dicintai, saudara-saudariku yang waktu dulu di dunia, baik kakek atau nenek-nenek, bahkan orang yang menyayangi saya. Ada bahkan salah satu kakek yang mencintai saya. Waktu di dunia keluh kesahnya, suka curhat sama dia. Ya, yang selalu mengajarkan bab urusan masalah kebenaran di sana ada. Saya begitu tercengang dan kaget juga, aneh, meskipun kita tahu ini mimpi dalam mimpi tapi sadar. Ya, mimpi itulah yang dinamakan antara batin kita atau sukma kita dengan orang-orang yang meninggal. Ya, ketika dia berjumpa, ya, tapi anehnya itu mukanya itu serba pucat. Ya, tahu emang orang yang meninggal itu mukanya itu pada pucat semua. Bahkan kagetnya itu ya namanya orang meninggal gitu. Oh, orang meninggal ngapain pada datang kembali ya? Ya itu kayak lama kangen. Yang namanya kita kangen udah beberapa puluh tahun ya tidak berjumpa ya. Kita saling berpelukan di situ. Dia berpelukan, saya sambil menangis saking gembiranya. Yang namanya orang kangen udah lama ya kita berpelukan. Semuanya
ya berpelukan di situ saudaraku. Di situ dia berdiri semua, saya ikut berdiri. Dia berkata, alhamdulillah, saya tidak lama menemui kamu, kabar saya. Allah ngasih izin untuk bertemu dengan kamu, tapi Allah mengizinkan, tapi bilang tidak akan lama-lama. Bahasanya begitu. Datang menemui pribadi saya itu, dia bilang diizinkan oleh Allah, tapi tidak boleh lama-lama. Disitulah dia mengambil salah satu pesan-pesan, atau bahkan saya sempat bertanya, tumben pada kesini, ya dengan izin Allah, tapi kami semua tidak akan lama. Ya, gimana kabarnya di sana? Saya tanya semuanya. Misalnya gimana kabarnya? Enak atau enggak enak, baik atau tidak? Dia semuanya menjawab. Gimana kita berbicara seperti ke orang kita di dunia, ngobrol. Alhamdulillah, di saya merasakan istilahnya enak, baik ya enggak baik, senang ya enggak senang, enak ya enak. Makanya ya, kami di sini menemui kamu, mau titip pesan, tolong sekali, terutama kepada keluarga, terutama kepada kamu, banyak-banyaklah berbuat baik, ya. Banyak-banyaklah beribadah, taat kepada Allah, baca Quran dan sholawat kepada baginda Nabi, kata dia itu. Banyak beramal soleh, ya. Karena hidup di dunia ini sementara, enggak lama, kata dia. Yang lama kekal itu, yang abadi itu, ya setelah hidup di dunia yang dinamakan mati, seperti kami udah pulang. Tempat yang sebenarnya itu adalah kematian kita. Tempat singgah yang selama itu adalah kematian kita semua, seperti kami ini selamanya. Kalau enak, enak selamanya. Kalau enggak enak selamanya. Maka pesan, karena hidup sementara itu, banyaklah beribadah. Terutama dia itu ngasih pembicaraan yang paling terutama nitip, ya. Carilah rezeki itu yang halal. Carilah rezeki itu yang halal, meskipun sedikit, apalagi besar, yang halal. Itu yang akan bisa menyelamatkan nanti jikalau kita di alam lain atau di alam akhirat. Seperti kami pulang itu, ya enaknya enggak enaknya dengan namanya hidup dengan rezeki yang halal. Yang enggak halal akan terasa enggak enaknya. Yang halal akan terasa enaknya. Itu titik, ya. Disitulah istilahnya udah pada mau pamitan. Ini enggak lama mau pergi lagi karena waktunya udah habis. Dia udah salaman. Saya sempat berteriak, sempat nangis di situ. Bahkan saya saking kangennya sama ada satu kakek. Emang di waktu kehidupannya itu emang sayang sama pribadi aku. Jikalau istilahnya sering ngasih jajan dulu. Setiap ngasih jajan juga ngasih nasihat dengan baik. Setiap ada salah satu permasalahan pasti ke situ. Di saat waktu itu mungkin emang pribadi saya banyak banyak keluh kesah, permasalahan di dunia. Mungkin dia tahu. Banyak dalam doa menguras air mata di situ. Sehingga di ketika itu diketemuin itu kayak istilahnya enggak ada tempat mengadu gitu. Kalau dulu waktu masih hidup itu, dia masih suka ada, kalau ada masalah sedih, nangis, masalah apa, suka ke sana, madunya, curhatnya saya ke kakek itu, ya. Makanya pribadi saya udah tidak ada yang tempat curhatnya di dunia. Ya paling mengeluarkan angis air mata hanya ngadukkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Makanya di dalam mimpi itu dia mau pergi kakek, mau kemana kek? Istilahnya isi tulungan saya kayak gitu. Ada banyak hal yang harus harus ditanyain. Masih kangen kayak istilahnya. Masih pengen curhat, pengen ngobrol gitu. Di situ sambil menangis saya di dalam mimpi. Saking sedihnya itu, udah lama nggak ketemu. Iya, kakek juga tahu kamu banyak masalah, tapi ingat satu hal dari kakek, ya, jangan terlalu berharap kepada seluruh manusia, banyaklah berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau berharap kepada seluruh manusia itu akan menjadi patah, detik menit akan menjadi robah sifatnya, tapi kepada Allah kita yakin, percaya pada diri kamu sendiri, yakin kepada Allah. Itu hal. Bersabarlah ya. Insya Allah itu ujian bagi kamu akan membawakan hasil buah. Yaitu dia sambil duduk, ya kakek tidak akan kemana, tapi begitu duduk dia menghilang situ, nangis terseduh-seduh dalam mimpi itu. Kenapa? Saking kangennya sama dia. Karena waktu di dunia itu, waktu masih ada itu, keluh kesah ke dia, sekarang udah enggak ada. Ketika mimpi ditemuin kayak beneran gitu, dia menghilang. Itulah salah satu istilahnya orang-orang yang soleh, yang punya amal yang soleh. Jikalau kangen kepada kita semua, kalau kita ada masalah, dia ada kewenangan atau istilahnya bisa minta izin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, untuk menemui atau istilahnya sang cucunya atau sang anak-anaknya, keluarganya. Insya Allah Allah kasih, tapi tidak akan lama-lama. Mungkin ini salah satu istilahnya kejadian yang menimpa kepada diri saya. Sampai sekarang begitu bangun tidur itu air mata keluar, sampai pagi enggak bisa tidur lagi, bahkan seminggu enggak bisa tidur karena kepikiran masalah mimpi itu, karena kepikiran masalah istilahnya ketemu menjadi nyata. Keluh kesah kita ada masalah seumpamanya dia datang gitu. Kayak mimpi tapi nyata itu. Saudaraku yang beriman, saudaraku yang beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah kita pesan-pesannya itu meskipun istilahnya bukan dari Nabi, bukan dari wali, tapi orang-orang yang soleh tidak akan pernah salah gitu. Apalagi dia sudah mengalami hidup di alam sana, sudah merasakan enaknya di kehidupan di sana, di alam kubur atau di alam lain. Maka dia merasakan keenaknya di alam sana, maka salah satu mengingatkan kepada saudara-saudaranya atau kepada keluarganya untuk melaksanakan atau hal-hal yang baik. Intinya kita banyak bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dia pesankan salah satu hal yaitu kalau mencari rezeki harus dengan rezeki yang halal, jangan yang haram. Itu yang dipesankan, karena rezeki halal sedikit atau besar akan menjadi malapetaka nanti di akhirat. Saudaraku yang beriman, saudaraku yang beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekian sedikit mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.